Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama ini musisi penyanyi. Wah, yang pasti teman-teman semua juga sering tahu nih kalau dulu ya kan di grup Warna. Nah, ini salah satu personilnya. Yes, please welcome ada Dea Mirela. Hai. Halo, nih Mas Wow. Ruby. Terima kasih loh udah diundang. Wow, mantap nih, cantik. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol Makasih. nih tentang kegiatan Mbak Dea Mirela nih. Iya, Wah, sehat ya, Mbak Dea. yes, alhamdulillah sampai detik ini sehat. Semoga Wow, semuanya juga diberi kesehatan walaupun keadaan lagi tidak kondusif begini ya. Jadi ya tetap harus semangat ya. yes. Biasanya Ya, katanya kalau nyanyi itu imun tubuhnya naik ya. ya tentu dong. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Oke, sebelumnya. Heeh, Nah, heeh. Mbak Dea Mirela nih sebelumnya perjalanan karir sebagai musik ini awalnya gimana sih, Mbak Dea? Mungkin bisa ceritakan juga nih. Iya, aku itu eh, suka nyanyi emang dari kecil ya. Terus mengawali karir tuh dari ikut-ikut festival-festival nyanyi yang aku mulai dari yang mulai aktif nyanyi tuh dari tahun 90-an lah. 90-an mulai ikut festival, ikut kontes-kontes nyanyi, terus kemudian dari kontes nyanyi itu aku ketemu sama Mas Tamam Hussein yang merupakan pendiri dari grup vokal Warna. Hmm. Nah, dari situ aku diajak bergabung dengan Warna, dari situlah aku memulai karir sebagai penyanyi di grup Warna. Tapi sebelumnya juga aku tetap nyanyi-nyanyi solo. Jadi di Warna sendiri itu sebenarnya walaupun kita sebagai grup kita nyanyi sebagai grup, tapi kita juga tidak di apa kita juga dibebaskan untuk berkarir sebagai penyanyi solo gitu. Wow. Nah, jadi sejak gabung di Warna itu kan pasti punya Mm-mm. tuh bagi suara atau gimana Iya tuh. dong, seru. Seru ya karena gini, Apalagi kita dari waktu itu kan Warna waduh sempet Heeh, hits banget tuh lagu-lagunya iya. gitu kan. Jadi Warna itu kan seperti tadi aku bilang berawal dari penyanyi-penyanyi festival yang notabene-nya ada penyanyi solo karena kalau Penyanyi penyanyi solo solo. itu semuanya festival nyanyi kan pasti Mm, sendiri-sendiri. Jadi punya ego yang masing-masing besar, mm, terus punya karakter vokal yang beda-beda. Sedangkan mm, kalau dalam satu grup kan kita harus warnanya sama gitu. Cuman itulah keunikannya Warna. Kita punya warna suara yang berbeda kayak aku di sopran terus Nina itu suaranya lebih berkarakter kayak kayak serak-serak manja gitu kan serak-serak bukan serak-serak basah serak-serak manja kalau dia terus kalau yang cowoknya Steven dan Sarwana juga berbeda oh, gitu jadi ya iya. dan dengan perbedaan itulah kita jadi semakin unik terus Mm. pada saat perjalanan kita mulai dengan main-main di kafe pada saat itu Awalnya gitu waktu ya itu kafe-kafe. kita nyanyi tapi kafenya itu langsung yang jams pada masa itu jams itu yang ngisi itu emang yang sudah punya karya gitu yang mengisi itu musisi jazz yang Mm, sudah apa ya sudah punya nama lah gitu dan mm, mm. kita merasa bersyukur kita dapat dapat kesempatan untuk tampil di Jams pada masa itu. Wow. Terus dari situ kita akhirnya ditawarin rekaman oleh Sony Music waktu itu ya. Sony Music ya Sony sebetulnya. Music. Jadi Wah, Warna itu keren, salah keren. satu artis pertama ya merupakan salah satu artis pertama yang dikontrak oleh Sony Music selain selain Glenn Fredly terus Warna pada saat itu gitu. Wow. Kan Mm-mm. ada beberapa tuh lagu-lagu yang hits pada zaman itu tuh wah. Warna tuh jadi biasanya kan mungkin kayak boy band biasanya kan. Iya, Terus nah ini kan wah ada pria wanita gitu ya. Keren iya. banget itu jadi icon banget dulu lagu-lagunya gitu ya. Sampai sekarang loh masih Sampai didengerin sekarang sama ya. anak zaman now. Sampai zaman. Keren, 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 Iya. keren. Apalagi yang Karena musik musik 90-an itu ya buat buat aku tuh musik 90-an itu sampai kapanpun masih enak didengar. Kayak lagu-lagu aku juga mulai diputer lagi, anak-anak sekarang mulai nyanyiin kayak lagu Miliki Aku kemarin sempat naik lagi karena dibawakan oleh Tiara Idol untuk dibawain lagi terus jadi orang pada nyanyiin lagi lagu-lagu aku dibawakan lagi just jadi favorit lagi jadi ya bersyukurlah musisi-musisi 90-an karena anak-anak zaman sekarang juga masih bisa nangkep musik-musik kita pada masa itu gitu wah, keren, keren, keren. Kalau waktu itu kan di gitu Warna nih, itu sampai Mm-mm. keliling-keliling keliling semua ya Indonesia mah udah biasa Iya deh.
Kita pernah sempat jadi juara dunia loh, Warna. Juara dunia ya, wah amin. Iya, waktu zaman sebelum Krismon itu kita festival di Filipina pada saat itu, tapi yang ikut 25 negara, jadi dunia ya. Ada 25 negara, jadi Eropa juga ikut, dari Eropa juga ada, terus Asia tentunya gitu ya. Terus kita pada saat itu masih yang lain pada dewasa, kita pada saat itu masih remaja banget ya, masih ABG yang nggak ngerti apa nih, tapi tiba-tiba pada saat momen kita jadi juara gitu loh. Jadi ya bangga banget sih pada saat itu. Tahun berapa itu waktu itu? 97 apa 98 apa sebelum Krismon lah pokoknya. Wow. 97 atau 98 gitu lah. Iya. Nah, jadi sekarang ini gimana nih kabar Warna nih, Mbak Dea? Kalau Warna sendiri masih ada ya, cuman aku udah keluar, Nina juga udah keluar, jadi tapi kami masih berhubungan ya. Dan sebenarnya kita tuh mau bikin album reunion gitu kan, sebelum pandemi ini kita udah sempat rekaman, udah jadi. Cuman tiba-tiba terbentur dengan pandemi, kita nggak tahu mau gimana. Tapi sebenarnya rekaman udah jadi. Didoakan aja semoga album reuninya Warna segera launching. Wow, amin. All the best, pokoknya sukses. Makasih. Reuni Warna. Iya, Warna reunion. Jadi reunion. personil Warna yang sekarang dicampur sama aku sama Nina yang udah keluar dari Warna, jadi Warna reunion gitu. Wow, nah nanti ini jadinya apa nih? Single atau jadi kayak mini album atau kayak bikin video klip atau gimana? Single sih kayaknya. Cuman ya karena terkena pandemi gini, kita juga nggak bisa bergerak, nggak bisa mau ngapain lagi gitu. Karena anak Warna kebetulan yang sangat prokes ya, jadi dia benar-benar yang nggak keluar banget gitu loh. Yang benar-benar stay di rumah banget gitu. Iya, oke. Sekarang kalau kegiatan Mbak Dea sendiri sibuk apa nih? Aku masih nyanyi sih, ya paling tapi belakangan ini yang paling syuting TV masih beberapa syuting ya. Juga ya. Syuting cuman kalau acara-acara talk show kayak kemarin pagi-pagi ambiar gitu kan, aku pagi-pagi ambiar. di Trans TV aku diundang. Terus paling acara-acara talk show gitu ya, karena sekarang kan juga bisa kita lihat acara musik jarang banget ya sekarang di TV. Kalau zaman tahun 2090 itu kan banyak banget kan acara TV, acara musik yang benar-benar ya wadah buat para penyanyi. Ya gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya, tapi kalau sekarang kan wadahnya cuma untuk para yang ikut kompetisi lomba nyanyi ya. Jadi yang penyanyi-penyanyi ya jarang ya, mungkin lebih banyak ke acara-acara talk show aja seperti itu. Kalaupun ada acara khusus masih event khusus, jadi bukan yang reguler gitu untuk musiknya. Gitu. Terus aku juga kemarin juga show-nya secara online jadinya gitu. Virtual, jadi virtual online juga ya. Kan kemarin itu sempat ada acara kayak konser 7 ruang di konser 7 ruang. PSS. Nah, kita wadahnya paling seperti itu. Cuman karena sekarang ini pandemi lebih parah lagi, banyak musisi yang terdampak COVID, akhirnya ya kita mau nggak mau kita harus menerima keadaannya, mesti survive dengan keadaan yang seperti ini gitu. Yes. Oke, ngomong dalam pandemi ini nih, nah tadi kan sempat konser 7 ruang. Nah, apa nih yang lagi dibuat nih? Misalnya ada mungkin single atau apa yang lagi di planning tapi belum terrealisasi selain Warna reuni ya? Untuk saat ini aku belum kepikir untuk single ya. Ada sih single, aku udah sempat rekaman kemarin single duet sama anak aku. Cuman anak aku kan lagi konsentrasi belajar juga untuk saat ini ya, karena bisa kita lihat sekarang belajar juga harus online, terus tugasnya banyak, jadi ya baru selesai rekaman aja. Nanti selanjutnya nanti kita pikirin mau bikin konsep klipnya seperti apa. Kita soalnya mau bikin video klip juga sekarang susah, lagi PPKM juga kan, kita nggak bisa kemana-mana juga gitu. Yes. Nah, menurut pandangan Bu Dea sendiri untuk kayak musik zaman now ini gimana sih? Bu Dea nih. Musik zaman now sekarang sangat mudah buat anak-anak untuk berkarya, dan bisa kita lihat mereka tuh sangat kreatif karena referensinya banyak banget. Kalau zaman aku dulu kan kita cuma bisa lihat dari televisi aja ya, nggak bisa. Kalau sekarang kan
banyak banget referensinya dari seluruh dunia gitu. Jadi anak-anak semakin kreatif dalam mengembangkan musikalitas mereka gitu ya. Terus wadah juga nggak harus di studio, kita juga bisa rekaman sendiri di rumah dengan peralatan kita. Kita bisa punya peralatan recording sendiri. Kalau dulu kan kita rekaman kita harus ke studio, terus belum digital ya Take-nya semuanya. bisa berapa kali ya kalau salah ya? Iya betul. Take Bisa berulang-ulang di take-nya. Jadi sekarang ini justru sangat memudahkannya buat generasi sekarang, dan mereka lebih kreatif, mereka bisa bikin musik sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan selera musik anak-anak juga banyak gitu. Jadi kalau dulu kan terbatas pop, rock, jazz, dangdut, cuman itu aja. Sekarang wow, luar biasa, banyak banget gitu. Popnya aja bisa bermacam-macam, jazznya juga bisa bermacam-macam kelompok lagi gitu ya. Jadi sangat berkembang lah musik zaman now anak-anak sekarang gitu, menurut aku ya. Wow. Nah, Mbak Dea kan juga termasuk salah satu orang yang ikutan kompetisi, dari kompetisi ini jadi dikenal kan ya? Iya. Nah, kalau tadi kan Mbak Dea bilang ada juga yang sekarang ini kan dari medsos atau apa gitu kan yang nyanyi. Iya, betul. Nah, Dari medsos bisa langsung terkenal tuh banyak banget. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Mbak Dea nih? Bagusan mana? Ikutan kompetisi dulu atau bikin kayak ya kan ini ada beberapa jalur lah ya gitu ya, Mbak Dea ya. Menurut pandangan Mbak Dea nih di kondisi zaman sekarang nih, apakah better ikutan kompetisi? Kan banyak juga kompetisi yang ada juga banyak yang gagal, ada juga yang berhasil gitu ya. Nah, menurut pandangan Mbak Dea gimana? Nanti kalau misalnya ikutan kompetisi, apa aja yang perlu disiapkan nih Mbak Dea? Nah, silakan Mbak Dea. Kalau menurut aku sih sama aja ya, mau ikut kompetisi ataupun mau tiba-tiba dengan viralnya dia di sosmed dengan cara dia menyanyi, itu pasti karena mereka punya kualitas. Cuman bedanya kalau seandainya kompetisi kita kan ditonton secara live gitu loh, jadi bebannya lebih banyak, lebih terasa gitu loh, beban mentalnya gitu, mental kita benar-benar kita harus nyanyi secara live, kita dinilai juga gitu kan, dinilai oleh para komentator. Kalau zaman dulu saya dulu juri, zaman sekarang komentator ya, dikomentarin cara nyanyi kita gitu kan. Dulu nggak ada netizen ya, dulu nggak ada netizen. Ada. Sekarang netizennya langsung online gitu. Iya, julid, banyak yang julid lagi. Cuman aku prinsip aku tetap kualitas itu bertahan ya. Kalau kita punya kualitas, kita bisa bertanggung jawab sama apa yang kita punya. Jadi tetap kualitas harus tetap dijaga. Mau kita bisa secara sosmed terkenalnya ataupun dari kompetisi. Karena kompetisi sama komersil beda ya. Kadang-kadang ada orang juara di kompetisi tapi dia nggak komersil untuk recording album gitu. Nah, tapi ada juga sih yang dari kompetisi tapi dia bisa bikin sesuatu yang komersil juga untuk di industri musik. Cuman ada juga orang kadang dia nyanyinya biasa tapi dia punya colors yang enak didengar, terus bisa bikin lagu itu enak, dan kadang-kadang kalau ikut kompetisi dia nggak bakal menang gitu. Nggak menang gitu ya. Nggak menang. Tapi market suka gitu ya. Market suka dan emang dia enak gitu. Jadi sebenarnya nyanyi itu kan nggak harus menunjukin teknik yang luar biasa. Mungkin untuk musik-musik tertentu ya harus ya, misalkan lagu klasik, opera memang harus teknik gitu ya. Cuman kalau untuk lagu-lagu pop atau lagu-lagu yang easy listening jazz itu kan yang penting bisa enak didengar gitu kan. Dan itu juga bukan hal yang mudah karena banyak orang nyanyi nggak pakai hati, dienak-enakin tapi jadi aneh gitu ya. Jadi semuanya buat aku punya nilai plus masing-masing ya. Mau dia as long itu dia berdasarkan berdasarkan kemampuan dia sendiri gitu, potensi yang dia punya gitu. Yang penting jangan itu putus asa untuk selalu mencoba dan berkarya gitu. Yes, mantap. Dan satu hal lagi, anak-anak sana tuh pada jago bikin ciptain lagu lah, dan punya nilai plus, mereka bisa nyanyi, bisa main musik gitu, karena memang didukung banget oleh keadaannya sekarang ini gitu, dimudahkan gitu loh.
belajar musik bisa dari YouTube gitu kan, ada tutorial, jadi dia bisa belajar musik sendiri kalau memang nggak sempat les gitu kan. Jadi memang luar biasa lah perkembangan zaman ini. Nggak hanya di apa kayak teknologi aja, cuman di musik juga sangat berkembang juga gitu. Yes. Nah, Mbak Dea, kalau bicara soal di musik ini kan, ya tadi kan juga Mbak Dea juga ada sempat info, ada yang bagus, tapi secara market mungkin nggak terima gitu ya. Jadi ini juga gitu, ada yang biasa aja tapi market terima, wah hits gitu, mungkin jadi di atas radar gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kalau yang Mbak Dea info bahwa kalau ikut kompetisi, kalau menang berarti kan udah di atas radar nih, diketahui oleh banyak orang gara-gara kompetisi itu kan. Misalnya juara 1 sampai 3 gitu. Nah dari situ bisa banyak peluang-peluang gitu kan, bisa dari sini bisa kemana, ikut kemana, atau jadi apa gitu ya. Nah yang nggak gampang itu kan bagaimana bisa keluar dari radar ya. Bagaimana keluar atau diketahui atau viral pun juga nggak mudah kan. Iya. Ada mungkin ratusan ribu penyanyi atau gimana gitu nih. Iya. Benar. Nah, gimana nih menurut Mbak Dea untuk ya tadi bisa ibarat kata tips juga ya, kan kadang juga ya punya idealis gitu ya dalam menyanyi, tapi realitanya dalam membiayai kehidupan kan nggak gampang nih Mbak Dea gitu ya. Apalagi kondisi pandemi sekarang ya, mungkin Mbak Dea bisa kasih tips juga buat teman-teman yang lain ini. Apa ya, untuk tetap bertahan gitu ya. Yang pertama aku bilang ya kualitasnya harus dijaga, jangan menurun. Kita harus tetap menjaga kualitas kita, terus ikutin perkembangan zaman. Kadang-kadang kita udah stay dengan apa yang udah kita punya, kita udah puas dengan segitu. Sedangkan musik itu berkembang, tren musik juga berkembang, kesukaan pasar juga selalu berkembang gitu ya. Kalau zaman saya penyanyi itu harus bersuara tinggi, melengking. Tapi zaman sekarang justru mereka nyanyi lebih santai, yang penting hatinya dapat gitu. Jadi kalau kita nggak ngikutin zaman, yang ada kita ketinggalan zaman dan kita akan kehilangan pasar yang saat ini pasar musik gitu kan. Jadi kita tetap pertama harus menjaga kualitas, terus mengikuti perkembangan musik gitu. Jadi jangan nggak mau tahu, harus mau tahu ada apa aja sekarang, trennya seperti apa gitu. Terus apalagi ya, jangan putus asa lah pokoknya, jangan cepet walaupun keadaan pandemi kayak begini pasti ada jalan untuk karir kita gitu, untuk musik tentunya. Apalagi musik itu kan gampang, yang penting kita nyanyi, hati kita senang, yang penting kita berkarya yang bagus dulu lah. Nanti masalah finansial itu akan ngikutin, asal selama kita punya karya, kita bisa bikin hal yang bagus, itu akan mengikuti gitu loh. Tapi kalau kitanya nggak mau mencoba, ya kita nggak akan bisa bergerak kemana-mana walaupun kita punya potensi yang sangat besar. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya buat yang baru-baru nih Mbak Dea, bikin cover terus atau bikin lagu yang notabene juga kan bikin lagu sendiri kan juga nggak ya butuh biaya ya, kita secara finansial ya Mbak Dea ya. Antara pencipta lagu, misal kerjasama pencipta lagu bisa, atau beli lagunya orang misalnya gitu ya. Nah, gimana nih plus minusnya menurut Mbak Dea? Plus minusnya, seperti aku bilang sih, kalau menurut aku sih sekarang ini kan pergaulan tuh jadi banyak-banyak bergaul lah ya. Misalnya dengan kita punya punya prestasi, otomatis kan kita banyak link nih, kita manfaatin nih linknya, kita berteman sama musisi ini, musisi itu. Dengan pertemanan itu mungkin mereka bisa membantu kita tanpa kita kan musisi gitu, kita pekerja seni, jadi semuanya tuh nggak semua dihitung dengan materi. Kadang-kadang kita senang dengan suara dia, oh ya udah bawain lagu gue aja nggak apa-apa gitu, bawain lagu aku aja, dengan senang hati mereka suka, ayo nyanyi lagu aku, tanpa kita harus lu bayar gue segini baru gue bikin lagu, gak harus kayak gitu, karena kita pekerja seni ya. Seni itu yang penting hati kita senang, mood kita bagus, dan kita senang kalau karya kita dihargai kayak gitu. Jadi kita juga harus membangun link networking gitu ya dengan sesama musisi gitu. Wow, keren. Dengan ini sih imun naik ya, imunnya
naik, Iya. muka juga ceria ya buat dia ya. Iya, terus kan bisa walaupun cuman cover-cover aja juga itu juga yang penting kita bisa biar bisa kreatif juga. Dari cover itu justru banyak yang naik juga. Kita nggak Banyak bisa yang naik ya. nggak bisa underestimate dengan dia cuma penyanyi cover. Tapi dia bisa bikin lagu. Yang penting dia bisa bikin lagu enak dan orang seneng kan kayak gitu ya. Yang Wow. penting kita bikin karya yang bagus aja dulu. Yes. Berarti itu ya kunci suksesnya seorang Dea Mirela ini ya, tadi ya. Pasti kualitasnya juga itu. Kualitas harus Dia tuh diutamakan. kualitas harus, dan menjaga kualitas tuh bagaimana nih Mbak Dea? Apakah latihan setiap hari? Bagaimana sih kalau tips dari Mbak Dea untuk menjaga kualitas? Menjaga kualitas harus sering-sering nyanyi. Bisa nyanyi ya? Ya iya kan pita suara. Jadi gini, nyanyi itu bukan sesuatu hal yang bisa langsung aku pengen nyanyi dong terus belajar nyanyi langsung bisa. Enggak lah, harus melalui tahapan-tahapan. Pertama kita nyanyi, belajar nyanyi, kita yang penting nggak buta nada gitu kan. Kita nggak fales, terus kita bisa vibrasi. Dan itu vibra itu nggak harus langsung dapet gitu vibra gitu. Tapi didukung dengan latihan. Jadi buat aku sendiri nyanyi itu setiap hari nyanyi kita pemanasan itu kayak mobil kan juga harus setiap hari dipanasin kan. Yes. Gitu juga pita suara kita gitu. Jadi kalau kita mau menjaga kualitas ya sering-sering nyanyi. Kalau kita jarang dipakai pita suaranya ya otot pita suara kita juga tidak akan terbentuk dan produksi vokal kita juga akan menurun gitu. Keren. Jadi menjaga kualitas. Kedua, mesti banyak networking nih. Iya, banyak networking. Terus banyak mengikuti perkembangan musik, jangan males gitu. Ikuti perkembangan musik. Yes. Iya. Tiga hal ini ya, Mbak Dea, khususnya dalam ini. Dan juga mesti berani mencoba hal-hal baru tadi ya. Iya, mencoba hal baru. Nggak ada yang tahu, tuh bisa jadi hits gitu ya. Iya. Pokoknya ada kesempatan di mana misalkan kita kesempatan untuk di sosial media ya udah kita lakukan itu gitu. Ada kesempatan ikut kompetisi kita merasa kita mampu ikut, semuanya diikutin. Nanti yang mana itu yang terbuka pintunya ya suatu saat akan terbuka ya. Kita di mana menerobos ya. Iya. Menerobos di atas radar, dari situ bisa ini ya. Iya. Yang penting harus berani berkembang lah. Berani berkembang ya. Ya. Nah, Mbak Dea sendiri sangat menikmati sekali nih kalau lihat di dunia musisi, di dunia tarik suara gitu ya. Apa kepikiran nggak punya bisnis atau apa, Mbak Dea? Aku nggak jual bisnis seperti tadi aku seniman gitu, nggak semuanya. Cuman ya mungkin aku bisa berbisnis tapi aku kerja sama dengan orang gitu. Kayak aku ada bisnis misalkan aku lagi jualan baju muslim tapi aku kerja sama teman aku. Tapi aku belum berani untuk bikin brand dengan nama aku sendiri karena aku terus terang aku belum mengerti dan ya tapi kita kan harus mencoba ya, harus belajar. Ya belajar juga ya kita harus cari yang aman lah, jangan nekat gitu ya. Misalkan kita tidak menguasai di bidang bisnis, ya jangan berani-beraninya gitu kan. Jadi aku paling kerja sama teman gitu kan. Karena kan sekarang ini kita nggak bisa ngandelin dari nyanyi aja nih sekarang ini karena semua acara dibatalkan gitu kan. Jadi kita harus bersemangat untuk mencari rezeki di bidang yang lain as long itu halal gitu. Wow. Berarti secara langsung juga dalam menjadi penyanyi itu harus juga bisa memanage keuangan juga ya Mbak Dea ya? Harus. Apalagi kan kita bukan penyanyi yang kita bukan punya gaji yang bulanan kecuali royalti ya. Royalti kan ada terus tuh. Tapi itu pun kita harus berkarya, punya karya yang akhirnya menghasilkan royalti buat kita kan. Iya. Gitu. Tapi ya harus benar gitu. Jadi kadang kan orang berpikir artis itu glamour gitu kan, wah semuanya serba mewah. Ya kita jangan ngikutin, jangan memaksakan diri. Kalau memang udah ya kita di atas panggung ya kita memang harus tampil baik. Cuman kalau kita udah untuk kehidupan sehari-hari ya kalau memang harus disesuaikan lah dengan apa yang kita punya gitu. Jangan memaksakan diri, jangan ikut-ikutan. Oh artis ini kan dia wah mewah semuanya. Serba mewah, serba branded gitu. Aku juga mau kayak gitu, tapi kita nggak mampu ya. Akhirnya kita jadi tekor sendiri kan gitu. Iya. Nah, berarti kalau misalnya mengatur keuangan gaya Dea Mirela nih, nah biasanya
biasanya gimana sih? Mungkin ini bisa di-share juga kan kepada junior-juniornya nih. Gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Kalau aku sih, aku pribadi ya kita jangan seberapapun uang penghasilan kita yang masuk, ya kalau memang penghasilan bulanan kita pengeluaran bulanan kita ya jangan lebih daripada yang biasanya. Misalkan kita punya penghasilan bulan ini lebih banyak daripada bulan lalu. Terus kita jadi boros, kita jadi bertambah, ya enggak lah, kita yang seperlunya aja lah, yang pokok-pokok dulu. Karena kalau seperti tadi saya bilang, kita penghasilannya tuh tidak tetap gitulah, tidak tetap, kadang banyak show-nya, kadang sepi, apalagi sekarang sepi, ya itu mesti lebih pinter-pinter mengencangkan ikat pinggang kita sih gitu loh. Sekarang 2 tahun ini yang benar-benar kita tuh harus benar-benar mengatur keuangan kita. Ya mau nggak mau makan tabungan sih sebenarnya, cuman diuntungkannya kita tuh tidak keluar rumah, jadi kita agak ngirit untuk jajan-jajan ke mall-nya gitu. Yes, dan Gitu. itu tadi ikat pinggang, dan juga kalau tadi mendapatkan tambahan lewat tadi kerjasama sama tadi ya baju muslim bisnis ya, lah, apapun itu, baju muslim, makanan juga bisa. makanan Kita kan bisa, misalkan atau review ya, misalkan review makanan ya, review makanan atau endorse sekarang ini aku endorse banyak ya. endorse juga gitu kan, endorsement gitu kan, itu juga menghasilkan gitu. Yes, nah ini yang membuka juga kan. Kadang kan juga kalau idealis juga serba salah di kondisi seperti ini ya. Iya, jangan lah. Idealis juga. Pokoknya seperti aku bilang, di mana ada kesempatan jangan dilepas lah gitu. Wow, itu tuh tadi kita udah belajar dari rahasia suksesnya Mbak Dea ini sampai sekarang. Gitu teman-teman, jadi harus belajar mengatur keuangan, ikat pinggang kondisi kayak gini, dan juga tadi cari income. Mengencangkan ikat pinggang gitu ya, benar-benar harus Enggak. dipikirin kalau mau keluar ini penting apa enggak gitu. Iya. Iya kan lagi prihatin kayak gini, nggak cuman kayaknya semua berdampak ke semua deh, nggak cuman musisi. Ada yang kehilangan pekerjaan juga gitu kan, ada. Tapi jangan putus asa lah. Masih rezeki itu Tuhan yang atur, pasti ada lah. Yang penting berusaha ya, sebagai manusia. Yang penting kita mau berusaha gitu, jangan lihat ke atas gitu. Juga banyak bersyukur. Bersyukur masih sehat, itu yang paling utama. Bersyukur kita masih sehat gitu loh. Iya. Kalau kita sakit itu kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya betul. Jadi penting banget menjaga kesehatan itu. Nah, bicara soal kesehatan nih, ini saya dengar juga kita kan ada rencana nih tentang kendaraan dengan bahan bakar listrik. Nah, tadi hubungan kesehatan nih, bagaimana menurut pendapat Mbak Dea nih tentang ini kendaraan berbahan bakar listrik nih? Kendaraan berbahan bakar listrik. Yes. Jadi biasanya kan pakai solar, pakai bensin, pertamax, pertalit gitu ya. Nah, iya. Sangat mendukung pastinya sih ya, karena ini pasti ada kemajuan dari teknologi ya, teknologi transportasi ya. Dan kalau nggak salah ini aku sempat baca-baca ya, kendaraan listrik ini lebih ramah lingkungan tentunya ya. Jadi sangat baik untuk mengatasi polusi di kota besar yang apalagi Jakarta yang sangat besar polusinya gitu. Pastinya saya mendukung lah adanya itu. Sangat mendukung. Yang ramah lingkungan gitu ya. Ya, ramah lingkungan. Yes, kalau gitu. Nyanyi di open air kan biasa polusi. Nah ini. Aduh. Nggak usah nyanyi deh. Kita berdiri di pinggir jalannya, kita nggak bisa lama-lama deh. Pasti polusi yang kita dapatkan tuh udah banyak banget gitu. Yes. Kita kalau dari pinggir jalan kita sampai rumah bersihin muka, itu muka kapas hitam semua. Hitam karena polusi gitu. Iya. Ya, jadi dengan kendaraan berbahan bakar listrik gitu kan, jadi ramah lingkungan buat generasi kedepannya juga bagus. Iya. Dan betul. Juga semua menggunakan baterai atau listrik gitu kan, bisa dicas dan juga ini. Ya semoga segera terlaksana ya. Semoga segera terlaksana, terus fasilitas untuk ngecasnya juga mulai disediakan gitu. Jadi ya lebih bersih lah udara di kota-kota di seluruh dunia tentunya ya.
Yes. Nah, kalau Mbak Dea nih, misalnya Mm-mm. nanti ada kendaraan listrik, pilih Mm. yang mana duluan? Misalnya ada bis, ya, ada mobil, ada motor, pilih yang mana duluan untuk shifting ke Yang pasti sih semuanya ini ya, mungkin karena harganya sangat mahal ya paling nyobain bis dulu. Karena salah mobil satu naik bis dulu ya? upaya, iya Iya. salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi adalah mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Itu kan pertama juga selain macet gitu kan, terus itu juga bikin polusi semakin banyak, bukan? Apalagi kalau mesin mobilnya nggak dirawat, jadinya bikin bikin asapnya itu mengeluarkan zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan kita gitu kan. Jadi berarti Mbak Dea dengan ini mendukung untuk bus listriknya dulu ya Mbak? Karena Sangat mendukung. Dari bus listrik lebih memudahkan ya? Iya, karena lebih terjangkau untuk seluruh masyarakat ya, kalangan masyarakat gitu ya. Yes. Tapi mungkin kalau yang punya, untuk kalangan yang punya uang itu sangat mendukung banget kalau punya mobil pribadi dengan mobil listrik ya. Oh iya, Karena kan itu dengan banyak orang yang memakai mobil pribadi dengan bahan bakar listrik itu kan dengan tenaga listrik ya otomatis polusinya juga akan berkurang gitu. Ya kan. Asal fasilitasnya dilengkapi dulu lah, seperti kayak tempat charge-nya itu kan, charge mobilnya itu. Yes, dan dengan menggunakan kalau bus listrik sebagai angkutan untuk umum kan ya, itu lebih ini juga ya. Iya. Ya sekarang ini orang males naik kendaraan umum, terus terang kalau saya pribadi ya, walaupun sekarang udah ada busway, ada apa, cuman polusinya itu bikin males gitu loh. Iya. Kita males jalan di jalanan karena kita merasa debunya tuh nggak enak, nafas nggak enak gitu loh. Jadi ya pilihannya ya tetap membawa kendaraan pribadi. Cuman kalau polusinya sudah berkurang, udara kita udah bersih, kenapa enggak kita naik kendaraan umum gitu kan? Betul. Begitu iya. Kita sama-sama untuk transisi ini ya. Iya, harus didukung gitu. Nah, itu. Mbak Dea, oke. Ya. Pertanyaan lagi nih Mbak Dea. Nah, Mbak Dea nih kalau rencana nih planning mungkin 2-3 tahun ke depan, apa nih impian yang belum terwujud, apa pengen apa nih Mbak Dea? Ya 2-3 tahun ke depan ya, yang terdekat dulu aja deh ya. Pandemi berlalu, gitu. Pandemi berlalu biar kehidupan kita normal. Setelah pandemi berlalu, kehidupan kembali normal, ekonomi membaik gitu ya. Terus 2-3 tahun ke depan ya, aku pengen negara kita lebih bersih sih gitu. Suka sedih gitu kalau kita pergi ke luar negeri gitu, ngeliat mereka tuh kayak debu jarang gitu kan, udaranya juga sehat gitu ya. Aku pingin kapan Indonesia bisa seperti itu. Ya itu juga dibutuhkan kesadaran kita ya untuk tidak buang sampah sembarangan, pinginnya bersih gitu ya negara kita. Terus dengan semuanya udah lingkungannya udah baik, pasti kita juga kinerja kita untuk bekerja juga lebih semangat pastinya kan, untuk lebih menghasilkan gitu kan, dan pola pikir kita juga akan lebih baik, lebih enak untuk berpikir gitu. Oke, wow, sukses ya buat Mbak Dea Mirela, sukses buat terima kasih ya, all the best. Iya. Ini musik di Indonesia dan bisa go internasional juga. Amin. Sukses juga buat mobil listrik lah. Pokoknya aku selalu mendukung, semoga segera terlaksana. Ya, yang penting bisnya dulu lah. Bisnya dulu, aku nggak sabar. Pokoknya begitu bisnya ada, aku akan harus coba. Berarti bisa nyanyi di bis nih. Jangan, itu mengganggu. Kadang-kadang kan kita juga pengen istirahat ya. Kalau bisa sih di bis itu tenang, jangan ada kayak pengamen zaman aku dulu kan banyak pengamen di bis. Jangan kayak gitu. Kita pengen nyanyi pada tempatnya. Oke, thank you so much ya Mbak Dia. Sama-sama. Selalu terima kasih udah ngobrol-ngobrol nih. Wah, ditunggu karya-karyanya Mbak Dia dan juga Warna Reuni. Iya, Reuni Warna. Wow. Yeay. Oke teman-teman, demikian bincang saya bersama Mbak Dea. Thank you so much buat teman-teman yang sudah. Iya, sama-sama Mas Ruby. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di next event video. Bye-bye. Bye.